Astaga nak, kamu ngapain? Tapi aku kan pengen itu baca tahu. apa kamu? Hah? Tapi Gak boleh tapi- baca buku gituan ya. Gak baik. Jangan, aku pengen tahu, Sa- pengen belajar. Udah. Gak boleh. Ya, Duh. Masih ngelawan. Gak boleh. Sini bukunya. Sini. Tapi sini. Gimana? Hi, I'm Cody. I'm from BronoManis.com and this is my first video. Beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh dengan munculnya suatu buku di Indonesia. Buku tersebut menarik begitu banyak pro dan kontra. Gue nggak perlu sebut itu buku apa judulnya, tapi yang jelas isinya menceritakan tentang isu seksualitas ditinjau dari segi hak asasi manusia dan juga dari segi psikologis. Banyak orang yang udah terlalu berpikir negatif terhadap buku itu karena dianggap buku tersebut dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak-anak mereka. It's okay sih, gue paham ketika orang tua selalu menginginkan sesuatu hal yang baik bagi anaknya. Tapi bagaimana bisa ketika orang tua melarang sesuatu tapi tanpa diberikan sebuah dasar yang jelas, tanpa diberikan jawaban yang jelas kenapa hal itu dilarang? Padahal kan seperti kita ketahui bahwa remaja membutuhkan informasi yang cukup mengenai isu tersebut. As we know, di Indonesia sendiri, LGBT masih merupakan suatu hal yang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang umum atau bisa diterima seutuhnya oleh masyarakat. Karena masih banyak orang dengan pola pikir heteronormatif yang menebarkan pandangan-pandangan negatif terhadap kelompok LGBT. Walaupun sebenarnya LGBT tidak seperti itu gitu, tidak selalu berkonotasi dengan hal-hal yang buruk. Just like every heterosexual in this world, heteroseksual ada yang baik, ada yang enggak. LGBT juga sama aja, because we are human, right? Banyak teman-teman LGBT di luar sana yang merasa hina, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya begitu berdosa. Karena apa? Karena pengaruh dari masyarakat sekitar yang belum memahami akan isu itu, sehingga menciptakan stigma yang akhirnya menjadi self-stigma di kalangan LGBT itu sendiri. Bahkan ada yang dari mereka yang ingin bunuh diri. That's why, kenapa pada akhirnya buku itu ada? Karena diharapkan dengan adanya buku itu, orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi paham akan isu tersebut. Karena menghargai LGBT bukan hanya menganggap mereka ada saja, tapi setidaknya kita tahu bahwa bagaimana mereka ada, bagaimana kehidupan mereka, apa saja hak mereka, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu yang penting sekarang. Yang penting untuk diketahui oleh semua orang, terutama anak-anak remaja. Karena dengan mengetahui hal tersebut, kita akan belajar untuk bisa memahami bahwa gak hanya ada satu orientasi seksual, tapi ada banyak orientasi seksual. You can find it in Google, by the way. For every parents in this country, jika memang kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, teach them how to appreciate a diversity. Karena dengan itulah satu-satunya cara ngebuat kita untuk bisa saling menghargai satu sama lain dan membangun negeri ini menjadi lebih baik. Dan satu lagi, jangan terlalu deh kita sering-sering membawa-bawa nama Tuhan dalam hal ini. Membawa nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. I know everybody punya keyakinan dan belief masing-masing, tapi bukan berarti dengan dikit-dikit kita bawa-bawa nama Tuhan, dikit-dikit kita bawa-bawa hukum langit. Hey, apa yang gue ketahui tentang Tuhan adalah bahwa God is always teach you how to love, not to hate the others. And that's the point. Right? Am I right?